Oke, malam teman-teman semua. Nah, di sini di aku udah jam 00.02 ya, udah tengah malam. Nah, aku mau lanjutin bikin video part 2-nya nih, karena tadi udah kepanjangan jadi aku cut. Nah, kan kita udah bikin nih filternya nih, udah jalan semua. Nah, aku pengen kita coba tampilin data yang ada di dalam sini. Nah, caranya gimana? Kita akan balik lagi ke codingan kita yang ada di sini. Nah, tapi aku pengennya codingan ini aku pisah-pisah nih gitu, biar dia lebih clean. Caranya seperti apa? Kita bikin dulu file di sini nih. Di JavaScript namanya uh, chart pizza sales.js. Nah, nanti codingan yang ada di indeks ini, nah aku pindahin dulu semua ke sana. Kayak ini. Nah, cuma ada beberapa yang nanti mau aku benerin nih. Jadi untuk filter monthly ini kan karena dia sifatnya global ya, nanti akan aku tampung ke dalam file main.js kayak gini. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nanti akan aku taruh di dalam sini. Jadi nanti di JavaScript-nya itu seperti gini teman-teman penulisannya. Kita panggil dulu file si chartpizza.sales ini. Titik js slash chartpizza.sales. Script yang kedua src titik slash js slash main.js. Nah, jadi teman-teman jangan sampai posisinya kebalik gitu ya. Biasanya nanti kalau kebalik tuh rawan nggak muncul datanya ketika di filter gini. Cuma ini muncul karena AJP aja kali ya. Tapi mungkin biasanya kalau teman-teman nggak keluar, biasanya tuh gara-garanya chartnya atau urutan file JS-nya itu ada yang salah. Nah, jadi kayak gini. Kita lanjut kedua. Coba kita bikin di sini file baru, misal namanya chart pizza kategori kayak gini. Nah, kita juga bikin file JSON-nya dulu. Misal kita samain biar nggak ribet. Pizza kategori. Nah, kayak gini. Kita masukin dulu si datanya ini atau file JS-nya ini src titik slash js slash chart pizza kategori kayak gini. Nah, kalau datanya gini, caranya gimana nih kita passingnya? Caranya tentunya agak beda dari yang sales pizza monthly kayak gini teman-teman. Ini agak beda karena kita memerlukan konfigurasi yang khusus nih. Cuma harusnya tetap sama. Kita bikin key-nya namanya dataset kayak ini. Kita bikin array. Nah, di dalam array ini kita bikin objek nanti, di mana objek ini mewakili dari si pizza ayam, pizza sapi, pizza kambing, hingga pizza rusa. Nah, pertama aku pingin kasih nama labelnya, label dia pizza ayam. Pizza ayam. Kedua, aku pengen nampung datanya nih, kayak gini. Udah aku masukin aja data. Karena datanya ada 12, jumlahnya sama semua, maka aku akan menggunakan array untuk menampungnya. Dimana nanti seperti ini, aku menggunakan bantuan AI lagi. Karena promnya di atas sudah sama, jadi nanti otomatis dia akan menggunakan yang sama nih. Dianggapannya nih. Nah, ini kita copy aja kayak gini teman-teman. Jadi nanti indeks ke-0 itu dia mewakili dari bulan Januari, dan indeks ke-11 ini dia mewakili dari bulan Desember, kayak gitu. Jadi kita nggak usah nulisin labeling bulannya nih, nama bulannya gitu. Itu kayaknya udah nggak perlu. Kita bikin lagi di sini namanya label. Nah, di sini namanya apa nih? Pizza sapi. Datanya
Kemudian ketiga ada objek namanya labelnya pizza kambing. Kemudian datanya juga sama. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kok di sini kita pakai pivot table gitu? Karena kalau kita pakai data JSON yang 14.000 itu, kalau kita olah, itu pasti bakal susah banget teman-teman. Jadi kita pakai data yang udah pasti nih, tinggal kita tampilin aja value-nya berapa gitu. Jadi seperti itu. Ini ada label. Yang terakhir, namanya pizza rusa. Pizza rusa. Ini pizzanya ada di daging rusa nih teman-teman gitu. Uh, kita coba, wow, mana nih yang benar nih? Oh, ini Python. Oke, sama aja ternyata. Nah, kayak gini. Nah, ini datanya kita udah bikin kayak gini datasetnya. Sekarang kita balik ke chart pizza kategori. Nah, di sini kita harus ambil elemen HTML-nya dulu nih. Nah, kalau kita contek di sini, kita itu ngambil yang namanya chart cells untuk kanvasnya, dan kita bikin variabel untuk menampung si konfigurasinya ini. Jadi ketika dia nanti udah ada, kita hapus dulu, baru kita bikin baru. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nanti punya cara yang lain, itu juga boleh. Tinggal disesuaikan sama punyanya teman-teman. Misal, chart pizza kategori, biar pendek. Pizza kategori. Ya, kita bikin dulu variabelnya let chart pizza kategori sama dengan document get element by id seperti ini. Kemudian kita bikin ini pakai cons saja ya, karena dia biar nggak bisa dirubah-rubah nilainya, biar aman seperti itu. Chart cells canvas, berarti di sini harusnya let chart pizza kategori canvas gitu ya. Let chart pizza kategori canvas. Kita kasih nilainya 0. Apakah di sini nilainya 0? Oh ya, sama. Nah, pertama kita sama nih, bikin yang namanya function update di dalam sini. Kemudian ada function chart. Kita bikin dulu. Kita bikin namanya function update chart kategori gitu ya. Dia ada labels sama, atau mungkin di sini nanti agak beda teman-teman. Kita bikin fungsinya aja dulu. Kemudian kita bikin function render chart kategori. Kita kasih di sini namanya filter monthly. Monthly sama dengan 0. Nah, di sini kita akan fetch dulu datanya. Fetch-nya kita dari titik slash JSON slash chart pizza kategori .json. Oh, ini salah, harusnya ini pakai cons. Kita pakai arrow function penulisannya, bukan pakai function manual biasa atau function biasa kayak gini. Kemudian kita tangkap dulu nih, ketika dia berhasil menghasilkan sebuah nilai atau mendapatkan sebuah nilai atau responnya 200, kita pertama akan rubah respon ini dalam bentuk JSON kayak ini. Nah, ketika dia selesai lagi dan respons seperti ini, kita konsol-log nih, console.log response. Terakhir kalau error, tinggal catch. Kita ambil parameternya error, kemudian kita console.log error kayak gini. Coba kita jalanin dulu di sini. Ini render chart kategori.
Harusnya kalau aku refresh, bam, muncul nggak? Nah, muncul nih datasetnya nih, ada 4 kayak gini. Nah, tapi di sini aku pengen tambahin yang namanya background nih teman-teman. Set pizza kategori. Di sini aku tambahin properti namanya background color kayak gini. Aku pakai value RGBA 234 134 67. Nah, kayak gini nih. Tinggal aku copy-copy aja. Nanti untuk nentuin warnanya. Ini aku ubah jadi 34. Kayak gini, sama satunya coba aku random jadi ini apa? Mungkin kayak gini teman-teman. Nah, coba aku tampilin dulu datanya. Jadi nanti datanya seperti ini. Kita akan parsing ke dalam sini, namanya datanya dataset. Kemudian yang kedua ada namanya monthly filter. Nah, di sini kita akan coba bikin variabel dataset, yaitu let dataset sama dengan response titik dataset. Karena dia ngambil dari sini ya dataset itu ya. Key yang ini. Nah, setelah itu kita akan jalanin function update-nya. Jadi ketika dia udah di-render, kita akan update nih di sininya. Kita masukin dataset, kemudian kita masukin filter monthly-nya. Nah, di sini kita akan coba nih bikin pengecekan filternya dulu nih. If monthly filter tidak sama dengan 0. Kemudian kita bikin else. Jadi kalau dia ada filternya nanti dia jalan di sini. Kalau nggak ada filternya dia default jalan di sini. Cuma di sini aku perlu bikin data baru yang namanya let namanya tuh labels. Labels ini aku isi dari bulan Januari sampai Desember. Itu tadi ada di contohnya yang di sini. Ini aku copy dulu nih. Ini aku mau pakai kayak gini. Nah, kemudian di sini aku bikin yang namanya let data, isinya array kayak gini. Jika nanti dia gak ada filternya atau filternya kosong, nanti data ini dia akan diisi dari dataset. Jadi nanti datasetnya aku looping dulu, dataset titik for each kayak gini data. Jadi nanti kalau di konsol kayak gini teman-teman hasilnya. Console.log data. Jadi kita looping dulu nih datanya, kita olah karena datanya nggak langsung bisa kita pakai karena ada konfigurasi khusus. Nah, setelah kayak gini, dia itu udah bisa nampung datanya nih. Kayak gini. Atau mungkin kita coba dulu deh konfigurasinya. Apakah data kita ini udah bisa dimasukin kalau kayak gini. Jadi di sini data sama dengan dataset. Nah, kita juga pengecekan di dalam sini. If chart pizza kategori canvas, kalau dia ada, maka chart pizza kategori canvasnya kita hapus dulu nih, kita destroy. Kayak gini. Kemudian di sini kita bikin new chart. Ini new chart atau kita bikin chart baru. Kemudian nanti kanvasnya mau dimasukin ke dalam sini. Kemudian kita pakai konfigurasi nih. Yang pertama ada tipenya, misal tipe
sorry, nggak perlu pakai kutip, tipenya bar. Kemudian ada yang namanya di sini tuh datasets. Oh ya benar, datasets. Datasets. Datasets ini isinya apa tadi di contohnya? Total penjualan. Oh, data dulu. Sorry. Di sini adalah data. Ada tipe, ada datanya di dalam sini. Nah, di sini ada yang namanya label nih. Label itu nanti buat yang ada di bawah-bawah teman-teman. Nah, ini label nih. Kita bikin namanya labels. Labels, titik 2, labels. Karena labels itu diambil dari sini. Kemudian di sini ada namanya datasets. Kita masukin aja data gitu. Karena datasets ini diambil dari sini. Atau mungkin kalau ini kita hiraukan, sorry, coba aku refresh. Kita bikin kayak gini aja juga bisa. Jadi dia langsung ambil dari sini nih. Coba kita lihat apakah dia tampil. Ada error nih. Errornya kenapa? Kalau kita lihat di bagian sini itu ada label, data sama border width. Coba kita kasih di dalam sini border width-nya 1 nih. Konfigurasinya. Border width 1. Kita copy aja. Apakah ada properti yang hilang atau gimana? Coba kita debugging lagi nih. Chart pizza kategori. Apakah ini ID-nya udah benar? Di HTML-nya kita cek. Ternyata ada benar. Jadi di sini nggak salah. Ada labels. Coba bentar, aku lihat dokumentasinya. Ada label, background color, sama data. Harusnya di bagian sini ada label, data, sama background color. Cuma kenapa dia nggak mau masuk? Coba deh kita tes pakai gini aja. Pakai objek kosongan. Apakah dia mau keluar? Nah, dia nggak mau keluar nih. Karena apa? Coba kita bikin statiknya dulu. Ayam datanya itu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, konsolnya nggak mau keluar nih. Apakah ada yang salah dengan codingan saya? Atau mungkin paling gampangnya kita coba copy aja dari sini. Nah, kita coba compare dulu nih. Apakah struktur kita udah sama? New chart. Kemudian ininya, tipenya bar, labels, dia datanya udah benar. Kemudian ada labels, kemudian ada datasets. Datasets ini isinya adalah label sama data. Harusnya ini udah benar. Border width-nya 1. Coba kayak gini.
apakah dia mau keluar. Kita coba copy labelsnya dari sini. Bam, kenapa dia nggak mau keluar? Chat pizza kategori. Nah ini aneh nih teman-teman. Kenapa dia nggak mau keluar? Padahal datanya udah benar. Atau perlu kita tampung dulu nih dengan sini. Nah ini kita komentar dulu. Dataset dia udah benar, labelnya ayam. Coba sih aku konsol log di sini, konsol log dataset. Oh, kita cek dulu nih apakah udah benar datasetnya udah masuk. Console.log dataset, dia array udah masuk nih, benar. Data. Nah, udah muncul teman-teman. Ternyata ada sedikit keliruan. Jadi apa ya keliruannya? Kayaknya keliruannya tadi di bagian sini deh. Nah, ini labelnya kita ganti dulu menggunakan variabel. Nah, data di sini akan kita masukin langsung dari datasets. Datasets. Nah, harusnya ini nggak boleh pakai data nih karena di sini kan tipe datanya data ya. Nanti ini kita ganti pakai filter data. Kita bikin juga di sini namanya flat filter labels. Kayak gini. Atau mungkin kayak gini aja deh. Nah, ini dia udah keluar semua nih datanya teman-teman. Harusnya udah sesuai nih. Kayak yang sebelumnya aku bikin. Nah, cuma di sini kita akan tampilin semuanya dulu. Nah, gimana kalau dia nanti ada filternya? Ketika dia ada filternya, aku pengen di sini aku looping nih. Aku bikin filter data, aku isi pakai array dulu nilainya. Kemudian si dataset sini aku looping. Dataset titik for each pakai data. Jadi datasetnya dia yang gede, data ini pakai yang kecil nih. Nah, di sini nanti aku akan memasukkan filter data titik push kayak gini. Kemudian aku akan memasukkan seperti ini. Aku akan menghapus sebuah objek. Namanya di sini adalah label. Labelnya tetap sama yaitu data titik label. Yang kedua, di sini ada namanya data nih. Data ini kan dia array nih. Nah, karena datanya array, aku ngambil dari data titik data titik index. Nah, cuma ini aku agak kesusahan, mungkin ini namanya pizza. Aku ganti aja pakai pizza. Ini juga biar kita nggak bingung. Pizza label, kemudian ada pizza data, kemudian ada index. Nah, di sini aku bikin nih let index sama dengan monthly filter kurangi 1 kayak gini. Nah, ya kayak gini teman-teman indeksnya. Jadi nanti kita ambil data itunya by index. Kemudian ada namanya background color. Color dia diambil dari pizza titik background color kayak gini.
Nanti coba kita console.log filter label, filter data. Harusnya kalau dia ada filternya nanti dia kayak gini teman-teman. Dia masih ada masalah. Nah, kita coba filter. Cuma dia nggak mau muncul nih, karena belum kita render si cat kategorinya ketika dia di trigger. Jadi kayak ini, kita tinggal masukin yang namanya mon. Coba kita ganti. Nah, canvas is already in use, chat with ID. Nah, berarti sini harus di destroy dulu. Nah, ini error nih, karena dia udah ada. Jadi ketika if chat is a category canvas, kalau datanya ada, kita akan destroy dulu, kita hapus. Destroy. Kayak gini. Coba kita tampilin lagi. Wah, dia nggak mau nampil ternyata konsoloknya. Oh sorry, harusnya kita taruhnya di atas ini teman-teman. Karena kan dia ketika tidak kosong only filternya. Ini aku kasih 0 defaultnya. Nah, harusnya di sini bam, dia keluar 4 kayak gini. Cuma datanya udah by bulan. Nah, di sini udah aman terkait filter datanya. Kemudian di sini aku mau bikin filter labels. Filter labels kita isi pakai array kosong dulu. Kemudian filter labels dia diambil dari labels index kayak gini. Nah, ini aku ubah juga pakai filter data, langsung ambil dari dataset, dan filter label aku langsung ambil dari labelsnya. Jadi ini dia variable buat menampungnya nih, biar di sininya nanti lebih gampang. Ini aku ganti pakai filter labels. Ini aku ganti pakai filter data. Nah, dia akan nampilin data semuanya nih. Tapi ketika kita ganti ke Juni, datanya tinggal satu nih, teman-teman. Nah, dia udah update sekarang. Nah, kurang lebih kayak gini nih, datanya udah sesuai. Kalau kita tampilin semuanya, 2 bulan. Nah, datanya muncul semua. Kayak gini. Nah, jadi kalau kita recap nih, dari yang ke 1 sampai ke 2, kita tadi udah coba convert dalam bentuk kayak gini. Ini adalah data JSON-nya. Nah, untuk border width ini, teman-teman bisa hapuskan aja, karena kita udah nggak perlu nih border width ini. Jadi kita cukup perlu simpan warnanya aja. Jadi biar warnanya nanti otomatis gampang diubahnya, nggak terlalu random lah. Jadi kita udah bikin data JSON-nya, strukturnya, kemudian udah kita parsing nih tiap data JSON-nya menggunakan fetch atau metode request ke sebuah URL, dan udah kita parsing ke dalam si chat.js-nya. Nah, harapanku dari teman-teman sendiri, mungkin kalau nanti bingung boleh nih tanya ke aku. Nanti code-nya akan aku taruh di GitHub-ku, nanti teman-teman bisa langsung cek aja. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Jadi kita bikin function yang dimana function itu dia itu reusable, dimana dia bisa digunakan berulang kali. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nih bikin yang banyak banget. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi nanti dia akan menjalankan function render kategori, dimana function render ini dia itu pertama tugasnya adalah untuk menangkap data, kemudian melakukan update ke dalam sininya, ke dalam chartnya. Nah, kemudian di chartnya itu kita melakukan pengecekan dulu nih, apakah dia menggunakan filter atau enggak.
kalau menggunakan filter, nanti kita ambil data by filternya nih. Kayak gini. Nah, kalau nggak ada, kita langsung parsing aja datanya dari si render ini, tanpa kita olah terlebih dahulu. Nah, ini pengolahannya nih. Kita menggunakan metode push untuk menambahkan sebuah array baru ke dalam filter data, biar data yang ditampilin itu sesuai dengan data filternya. Oke, kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa komen aja di komentar di bawah ini. Mungkin videonya juga udah terlalu lama. Terima kasih teman-teman semua. Semangat belajar.